Bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, atas izin Allah sehingga hari ini kita dapat berjumpa kembali di masjid kita ini. Semoga setiap langkah yang kita ayunkan menuju ke masjid kita ini akan menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan dan ditinggikan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam serta selawat semoga tetap tercurahkan buat junjungan baginda besar penghulu alam beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya, karena berkat perjuangan mereka sehingga sampai hari ini, detik ini kita tetap istiqomah, kita tetap menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama yang paling benar, yang insya Allah membimbing dan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kekasih Allah yang dirahmati, begitu indahnya Allah telah menciptakan alam raya ini. Rasakan keindahan ketika sang surya terbit dari arah sebelah timur, memancarkan cahayanya ke alam dunia ini. Maka ketika itu pun marga satwa pun berbunyi sambil bersahut-sahutan menyambut suasana pagi. Dan dalam waktu yang bersamaan, sentakan embun pun naik ke permukaan, membuat suasana jadi sejuk dan nyaman. Kita seolah-olah puas walaupun belum minum, kita seolah-olah kenyang walaupun belum makan. Di keheningan malam, ketika semua orang lelap dalam keadaan tidur, sekali-kalilah kita keluar dari rumah kita dan kita menengok ke angkasa. Maka ketika itu apa yang kita lihat? Berjuta-juta bintang sedang berkedip-kedip, seolah-olah mengajak kita untuk bercanda. Dalam suasana seperti itu, tanpa disadari, lisan kita pun berkata, Subhanallah, la ilaha illallah. Alangkah indahnya ciptaan Allah seperti ini. Maka bertambah teranglah pelita hati kita, bertambah damailah hati kita. La ilaha illallah. Inilah yang disebut dengan kalimat tauhid yang harus kita bawa sampai mati. Itulah sebabnya Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah, bimbinglah kepada saudara-saudara kita dalam keadaan sakaratul maut untuk membaca la ilaha illallah. Tapi pertanyaannya adalah, ketika saudara kita ini kita sedang membimbing dia untuk membaca la ilaha illallah, kebetulan stroke menyerang telinganya, akhirnya dia tidak bisa mendengar. Apa yang kita lakukan? Tetap saja kita membimbingnya dengan membaca la ilaha illallah atau Allah, Allah, Allah. Insya Allah dia akan mengikuti dengan hatinya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kekasih Allah yang dirahmati, kita semua hadir di masjid kita ini diciptakan oleh Allah dari tanah. Unsur tanah itu kadang-kadang muncul dalam kepribadian kita, muncul dalam diri kita. Coba lihat, tanah kalau tidak disentuh dengan air, dia akan keras, membatu. Begitupun hati manusia. Ya. Kalau tidak disentuh dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia pun akan keras membatu. Maka supaya hati kita menjadi lembut, apa yang kita lakukan?
sentuhlah hati kita dengan membaca la ilaha illallah. Nah, maka ya, kalau bisa kita memperbiasakan diri setelah selesai sholat, ya, basahi lidah kita dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Insya Allah kalau kita sering membaca kalimat la ilaha illallah, insya Allah pada suatu saat kita meninggal dunia ini, kalimat la ilaha illallah yang akan mengiringi kepergian kita. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kekasih Allah yang dirahmati, sekali lagi supaya hati kita jadi lembut, sering-seringlah disentuh dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, apabila hamba-hamba kekasih Allah dalam kehidupan sehari-hari selalu membaca la ilaha illallah, hatinya akan menjadi lembut. Ketika dia mendengar suara azan, hayya 'alas shalah, apa kata dia? Alhamdulillah, sebentar lagi saya akan berjumpa dengan sang kekasihku Allah. Jadi ketika dia beribadah kepada Allah karena rasa rindu, kangen, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kadang-kadang terbalik, ya. Baru selesai kita melakukan sholat zuhur, tidak lama kemudian azan asar pun tiba. Kita kadang-kadang berkata, tadi kan sudah azan, kok sekarang azan lagi sih? Akhirnya apa? Dia mengurung-urung waktu. Waktu sholat mau habis, dia kemudian bergegas mengambil air wudhu untuk melakukan sholat. Bisa jadi Allah berkata, engkau awalnya tidak ada, akulah yang menghadirkan engkau di dunia. Engkau awalnya adalah telanjang, aku berikan pakaian untuk menutup tubuhmu. Engkau awalnya adalah lapar, aku berikan makanan untuk memenuhi kebutuhanmu. Aku cuma minta kepadamu 5-6 menit untuk berjumpa denganku, malah engkau menggunakan waktu sisa. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, kekasih Allah yang dirahmati, maka sekali lagi sentuhlah hati kita dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah. Nah, bapak-bapak, saudara-saudaraku, kekasih Allah yang dirahmati, ketika menjelang wafatnya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian duduk di sampingnya sambil meneteskan air mata dan berkata, ya, wahai pamanku, ucapkanlah 2 kalimat syahadat, masuk Islamlah engkau wahai pamanku, aku akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Karena pamannya ini selalu membela Rasulullah SAW, sampai-sampai dia berkata, siapa saja yang mau membunuh Muhammad, maka langkai dulu mayatku. Coba. Dan pada saat itu Rasulullah nangis. Lalu apa kata pamannya? Wahai anakku, aku tahu bahwa agama yang engkau bawa adalah benar. Andai kata aku masuk Islam, apa kata orang-orang Quraisy saat ini? Tapi Rasulullah tetap berkata, tidak paman, bacakan 2 kalimat syahadat, aku akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Maka ketika itu turun perintah Allah. Ini terdapat dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 113 yang telah kami bacakan pada mukadimah tadi. Makana lin nabi, tidak pantas bagi nabi, wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampun kepada Allah untuk lil musyrikina, orang-orang musyrik,
walau kanu uli kurba, walaupun orang musyrik itu adalah keluarga kita yang paling dekat, orang tua kita, bapak kita. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Sesungguhnya telah jelas bahwa orang-orang musyrik itu tempat mereka adalah di neraka jahanam. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudaraku, walaupun ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW, tapi pada hakikatnya buat kita semua. Nah, berdasarkan ayat ini kita dapat memahami bahwa kita dilarang atau tidak boleh mendoakan orang-orang yang berbeda tauhid dengan kita, walaupun orang tua kita, ibu kita yang melahirkan dan membesarkan kita, apabila mereka sudah meninggal. Ya, sekali lagi, bahwa kita tidak boleh mendoakan orang-orang yang berbeda tauhid dengan kita apabila mereka sudah meninggal. Tetapi kita boleh mendoakan mereka walaupun berbeda tauhid apabila mereka masih hidup di atas dunia ini. Itu boleh, walaupun berbeda tauhid. Apa doanya? Ya Allah, aku mohon kepadamu, berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk kepada ibuku atau bapakku atau kepada saudaraku supaya mereka masuk Islam. Itu boleh kalau mereka masih ada di dunia. Tapi kalau sudah meninggal, kita tidak boleh mendoakan mereka. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudaraku, akibat berbeda tauhid ini, maka yang pertama, putuslah hubungan doa. Itu yang pertama. Yang kedua, akibat berbeda tauhid, maka putus hubungan waris. Seorang muslim tidak boleh memberikan harta warisannya kepada orang-orang non-Islam, dan seorang muslim tidak boleh menerima harta warisan dari orang-orang non-Islam. Yang ketiga, akibat berbeda tauhid, kalau nikah beda agama, hukumnya adalah fasa, batal demi hukum. Oleh karena itu, Bapak-bapak, saudara-saudaraku, tauhid ini adalah paling mahal yang harus kita wariskan kepada anak kita, yang harus kita wariskan kepada anak cucu kita. Ya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, apabila kalimat tauhid ini sudah menghujam dalam jiwa kita, maka jangankan hujan air, hujan batu pun kecil. Apabila kalimat tauhid ini sudah menancap dalam jiwa kita, tali gantungan laksana lambaian tangan bidadari. Maka gubalah dunia dengan prestasi, jadikanlah hidup penuh arti, dan setelah itu bersiap untuk mati. Dan kalau mati, basahkanlah bibir kita untuk membaca La ilaha illallah. Itulah seindah-indahnya wafat dalam husnul khotimah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatuhu innahu huwal ghafurur rahim, wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.